Hal paling berharga yang lu punya dalam bisnis lu, itu adalah equity atau saham, kepemilikan lu di dalam bisnis lu sendiri. Ini yang bikin orang tuh bisa jadi super konglomerat. Mereka memanfaatkan market yang paling efisien, yaitu pasar modal. Gimana caranya mendapatkan uang publik untuk monopoli pasarnya lagi? Ya, ini yang Warren Buffett lakukan. Awalnya dia bikin tadi yang gue sebut tadi. Ya. Ketika dia punya asuransi, menyelesaikan masalah orang, kalau orang ketabrak mobilnya dia cover, ya kan? Itu masalah terus dihitung pakai aktuaria untuk mendapatkan floatnya. Itu adalah masalah yang diselesaikan dengan solusinya dia berupa Geico, dapat uang. Dia buat ini dalam format Berkshire Hathaway. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bikin orang lain tertarik dengan kepemilikan Berkshire Hathaway. Jadi uang ditaruh ke dia, uang dari asuransi masuk ke dia, uang publik masuk ke dia bebas berinvestasi. Dia bebas untuk mendapatkan return on invested capital, ROIC. Bikin orang lain pengen berpartisipasi dapat bagian kecil dari equity lo. Ini hal yang powerful sekali. Kenapa? Contohnya seperti ini. Gue punya perusahaan nih. Nah, saya gue punya bank ya. Gue punya bank yang sudah IPO. Gue janjiin nih ya. 3 bulan lagi gue akan ada program seperti ini. Gue akan develop misalnya aplikasi wealth management seperti ini. Gue ngomong tuh di shareholders meeting, gue taruh di presentasinya. Earnings call gue kasih tahu juga. Target gue mau seperti apa. Apa yang terjadi dengan publik? Kalau publik percaya dengan gue sebagai manajemen, dia akan kasih uangnya kan. Ketika dia kasih uangnya itu baru gue pakai untuk bikin produknya beneran. Ngerti gak lo? Ini gila banget gitu. Jadi lu bisa janjiin sesuatu, lu dapat uang dulu baru lu bikin. Terus ini cycle ulang terus. Ketika lu tepatin janjiin lu bisa janjiin sesuatu yang lebih besar lagi. Karena dunia ini semua itu panggung sandiwara, dan gue kasih tau, it's all a Ponzi scheme. Semua di market finansial itu adalah Ponzi scheme. Orang janjiin dulu dapat uangnya baru dia buat. Orang janjiin dulu dapat uang baru dia buat. Tapi bedanya dengan skema Ponzi yang scam adalah, kalau yang scam itu meledak karena uangnya dibawa lari. Kalau ini uangnya nggak dibawa lari, tapi skemanya itu sama. Lu janjiin orang dulu. Itu kan perusahaan TBK seperti itu. Oke, gue ada tanah sebesar ini, saya akan bangun loh. Belum saya bangun, tapi orang udah berbondong-bondong untuk beli sahamnya. Paham gak kalian? Ini salah satu yang disebut naga juga nih. Usahanya seperti itu. Dia janjiin, oke, saya punya tanah sebesar ini nih, ya. Saya akan develop sekian. Kalian hitung ya, per meternya itu rumah itu bisa misalnya 15 juta sampai 20 juta per meter. Tanah land bank saya sebesar ini. Saya akan develop. Kamu percaya gak saya akan develop? Oke, saya percaya karena kamu naga. Saya kasih uangnya. Akhirnya apa? Jadi ke develop beneran. Itu stage akhir dari kapitalisme. Lu manfaatkan uang dari publik. Karena setiap kali lu beli saham, yang menang tuh siapa? Yang punya sahamnya. Ya. Ini kenapa orang miskin tuh sebenarnya kalau nggak punya mindset yang sulit kaya. Ketika lu belanja ke supermarket, yang punya supermarket tuh orang kaya. Ketika lu dapat gaji, ya lu dapat gaji nih. Lu oke, saya mau berinvestasi. Lu mau berinvestasi, lu investasi ke siapa? Orang kaya lagi, dia lagi yang lu sumbang.